Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Halo teman-teman, selamat datang ke channel saya Forgiven Soul. Nama saya Dede. Hari ini kita bakal diskusi tentang hari Natal, Christmas. Siapakah Santa Claus sebenarnya? Mengapa kita menghias pohon Natal? Apakah Mesias kita itu lahir tanggal 25 Desember? Dari kecil, hari Natal itu adalah favorit saya. Saya suka menghias pohon Natal dan memberi kado untuk keluarga dan teman saya. Saya pikir Christmas itu merayakan kelahiran Mesias kita, Yahushua HaMashiach atau Yesus Kristus. Suatu hari, seseorang memberitahu saya bahwa Natal itu adalah hari raya orang pagan. Pagan bahasa Inggrisnya pagan, itu adalah tradisi menyembah berhala. Saya ingin tahu kebenaran tentang Natal, dan saya kaget karena segala sesuatu tentang Natal itu asalnya dari tradisi pagan. Pohon Natal, mistletoe, tradisi tukar kado, dan Santa Claus itu akarnya dari paganisme. Saya merasa tertipu dan menyesal telah merayakan Natal selama ini. Yang menyakitkan adalah kebohongan ini datangnya dari keluarga, teman, dan pendeta. Saya nggak bisa menyalahkan mereka juga karena mereka tidak tahu. Di video ini saya akan mengungkap sejarah Natal yang gelap sebenarnya. Santa Claus itu dikenal sebagai laki-laki tua yang terbang dengan kereta ajaibnya, mengunjungi semua rumah, dan memberikan kado ke setiap anak yang baik. Unbelievable ya. Bagaimana seseorang bisa mengunjungi seluruh dunia dalam waktu satu malam? Dan bagaimana dia bisa tahu seseorang itu baik atau nakal? Apakah Santa itu ingin menyamakan dirinya seperti Tuhan? Maha Agung, Maha Bijaksana, Maha Tahu. Hanya ada satu makhluk yang ingin menyaingi Tuhan, yaitu Lucifer atau setan. Ironisnya, kalau kita mengubah urutan huruf namanya Santa, itu menjadi setan. Going. There we go. That's funny. I'm beginning to... Santa punya banyak asisten yang bungkusin kado. Mereka disebutnya elf. Menurut Webster Dictionary, elf itu adalah evil spirit, spirit jahat ya. Kita melihat banyak orang-orang merayakan Natal memakai kostum ini tanpa mengetahui siapa sebenarnya Santa atau elf itu. Santa Claus itu aslinya dari Eropa. Nama aslinya adalah Sinterklaas. Di tradisi pagan, banyak yang membandingkan Santa dengan Dewa Mitra dan Dewa Odin. Santa dikenal sebagai Santo Nicholas atau Saint Nick. Dia disebutnya juga The Old Saint Nick. Anehnya di Merriam-Webster Dictionary, Old Nick itu artinya devil, iblis. Sinterklaas itu menunggangi kambing ajaib atau kuda putih dan ditemani oleh pembantu berkulit hitam namanya Krampus, atau di Indonesia disebutnya Pit Hitam. Dia adalah setengah kambing, setengah manusia iblis. Jika kamu nakal, kamu akan dihukum dan diculik oleh Krampus. Sosok perkasa berkepala kambing ini disembah oleh pengikut setan dengan nama Baphomet. Teman-teman tahu nggak?
Orang pagan merayakan pengorbanan anak-anak secara terbuka di musim dingin pada bulan Desember. Tertulis di buku Yeremia 32 ayat 35. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Lantas orang tua mereka menulis daftar keinginan mereka yang panjang. Ini semacam Christmas list. Mereka membawa bayi-bayi yang lahir pada tahun itu kepada dewa mereka Molok. Lantas pendeta Molok menyalakan api di dalam patung logam berongga tersebut. Orang tua terus membawa anak mereka yang teriak-teriak ke pangkuan dewa ini dan menempatkan mereka di pangkuan Molok. Tradisi inilah asal-usulnya kita lihat di mall, orang tua membawa anaknya, foto dan duduk di pangkuan Santa Claus dengan Christmas list. Anehnya juga, topinya Santa Claus itu mirip dengan topi yang dipakai Dewa Mitra dan Molek. Topi ini disebutnya Phrygian hat atau Phrygia. Pohon Natal itu berasal dari tradisi Babilonia. Menurut budaya pagan, mereka memotong pohon cemara dan menghiasinya untuk merayakan kelahiran kembali Nimrod dan putranya Dewa Tamus. Tuhan sudah melarang tradisi ini dan tertulis di Yeremia 10 ayat 3-4. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. We have friends who do not celebrate Christmas because they say December 25th is really a pagan holiday. While I agree that Jesus may not have been born on December 25th, he certainly was born as described in the Bible. How do I respond to them? Well, in a sense, tell them they're right. The pagans had something called Saturnalia, and it was a time of lawlessness because all the laws were suspended. A bunch of singers actually wandered the streets naked, singing. And then they had orgies, sexual orgies. When the Catholic Church came along in Italy, the Romans and others didn't want to give up their holidays, so they said, okay, we'll Christianize it. So they said, okay, we'll say the birth of Jesus was the 25th of December. To say it's the 25th, shepherds were out abiding in the field. It gets a little cold at night. I've been out there on the shepherd's field and on Christmas Eve. It's very nice, but it's cold. All this business about mistletoe, pagan. Christmas trees, pagan. Giving out gifts, pagan. Every bit of it is pagan. Every single bit of it is pagan. We've Christianized it all. I like all the decorations, but pagan. Di zaman Romawi kuno, mereka merayakan Saturnalia. Selama perayaan Saturnalia itu, sekolah, pekerjaan, dan bisnis itu ditutup karena mereka libur. Orang-orang menghiasi rumah mereka dengan karangan bunga dan tanaman hijau. Mereka berjudi, bernyanyi, berpesta, berdansa telanjang, dan saling tukar kado. Inilah asal-usulnya kita bertukar kado pada hari Natal. Yesus tidak lahir pada hari Natal Desember 25. Alkitab bahkan tidak menyebutkan kapan Yesus dilahirkan. Hanya ada satu petunjuk di Alkitab tentang kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 7-8. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Para ahli Alkitab secara luas sepakat bahwa para gembala biasanya nggak ada di ladang sama ternaknya pada malam hari di bulan Desember. Karena itu musim dingin dan sering hujan. Sehingga banyak yang percaya bahwa Yesus itu tidak mungkin lahir pada bulan Desember. Saudara sekarang melihat Christmas itu tidak ada hubungannya dengan Yahushua HaMashiach atau Yesus Kristus. Bahkan pada tahun 1659, Natal itu dilarang di Amerika. Kaum-kaum Puritan menentang perayaan Natal karena tidak ada penyebutan hal-hal seperti itu dalam Alkitab. This is in some of y'all church. This is in some of y'all home. Your pastor is telling you Jesus
birthday is coming on the 25th. Your pastor is a liar. Bible ain't never said Jesus was born December 25th. Children, there is no Santa Claus. Your mama or your daddy bought them presents. This is paganism. That's right. This ain't got nothing to do with God. For one cutteth a tree out of the forest. Oh, cut it. You ain't got to cut it now. They cut it for you and sell it to you. That's right. They cut the tree down at the forest. What they do, son? They deck it With what? With silver and with gold. Fa la 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 la. The word Christian means being like Christ. That's right. What do Christ and Christmas got in common? Nothing. Santa is everywhere. In one night, he's everywhere. You bunch of lying heathens. Amen. You got your son sitting on the lap of some old pervert? That's right. What's the matter with you? You're supposed to be a protector for your children. Go ahead. I want to call you back to Bible. That's right. Because the church got away from the Bible. Come on back to Bible so you can be sure that you're on the right journey to the kingdom of God. That's right. Apakah saudara masih akan merayakan Natal, mendekorasi pohon Natal, dan berbohong kepada anak-anak Anda tentang Santa Claus? Markus 7 ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jika Anda seorang pendeta, apakah Anda akan memberikan kebenaran kepada jemaat Anda? Kemungkinan besar mereka akan menghujat Anda dan meninggalkan gerejanya. Misi saya adalah mengekspos kebohongan yang ada di dunia ini. Coba saudara research soal Santa Claus dan Saturnalia. Terima kasih teman-teman telah nonton video ini. Kalau saudara suka channel ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman ya. God bless you. Dalam nama Yahuwah dan Mesias kita Yahushua HaMashiach kita berdoa. Amin.